Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu fikih. Dan pada pagi hari ini kita akan memasuki bab ibadah kurban. Dan khususnya yang akan kita bahas pada pagi hari ini mengenai kurban dalam Islam dan waktu pelaksanaan kurban. Oke anak-anak semua, marilah kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, silahkan kalian membuka buku kalian, yaitu buku fikih di halaman 53. Jadi sambil kalian mendengarkan penjelasan video ini, kalian juga harus membuka buku supaya belajarnya lebih maksimal. Baik, kita akan masuk ke pembahasan kurban dalam Islam. Perintah berkurban bermula dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat sebuah mimpi. Dalam mimpi tersebut, Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk menyembelih putra kesayangannya yang bernama Nabi Ismail alaihissalam. Sebagai hamba yang soleh, Nabi Ibrahim alaihissalam melaksanakan perintah Allah itu dengan hati ikhlas dan sabar. Lalu atas keikhlasan dan kesabarannya serta ketulusan Nabi Ismail alaihissalam untuk dikurbankan, Allah pun mengganti Nabi Ismail alaihissalam dengan hewan kurban, yakni seekor kambing atau kibas. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam itulah yang menjadi dasar syariat ibadah kurban dalam agama Islam. Lalu kita sebagai umat Islam perlu meneladani sekaligus berusaha menjalankan perintah berkurban untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Fasholli lirabbika wanhar. Maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Surat Al-Kautsar ayat 2. Idul Adha disebut juga Yaumun Nahar atau hari penyembelihan, yaitu hari penyembelihan hewan kurban. Karena ketika hari itu kita melihat banyak hewan kurban yang disembelih seperti kambing, domba, kerbau ataupun sapi. Nah, lalu hukum melaksanakan ibadah kurban adalah sunnah muakkad atau sunnah yang dikuatkan. Bagi siapa? Bagi setiap muslim yang mampu melaksanakannya. Jadi kalau kita punya harta yang lebih dan kita mampu melaksanakan kurban, maka kita disunahkan untuk berkurban. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan waktu pelaksanaan kurban. Waktu pelaksanaan ibadah kurban yakni pada tanggal 10 Zulhijjah pada saat Idul Adha atau pada hari tasyrik, yakni pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah atau 3 hari setelah Idul Adha. Kemudian tentang waktu penyembelihan hewan kurban, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa berkurban sebelum sholat Idul Adha, maka sesungguhnya ia menyembelih untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa menyembelih kurban sesudah sholat Idul Adha dan 2 khutbah, maka sesungguhnya ia telah menyempurnakan ibadahnya dan telah menjalankan aturan Islam. Hadis riwayat Bukhari. Dari hadis tersebut kita dapat simpulkan bahwasannya waktu yang tepat untuk menyembelih hewan kurban adalah setelah selesai sholat Idul Adha, bukan sebelum sholat Idul Adha. Lalu mengenai hari tasyrik itu jatuh pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah atau 3 hari setelah Idul Adha. Hari tasyrik adalah hari makan dan minum. Itulah mengapa pada hari tasyrik kita dilarang berpuasa. Kemudian untuk tugas kalian, silahkan kalian siapkan buku tulis fikih kalian. Kalian pause video ini dan kalian tulis soal dari nomor 1 sampai 5. Kemudian kalian jawab. Jangan lupa kalian foto tugas kalian dan foto kalian sedang mengerjakan tugas. Terima kasih anak-anakku semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.